Kisah Abu Darda, sahabat Nabi yang merupakan ahli hikmah. Abu Darda merupakan satu dari sekian banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang kisahnya menginspirasi. Ia merupakan seorang ahli hikmah yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kehidupan yang bersumber dari Al-Quran. Menurut buku Ibrah Kehidupan yang disusun oleh Mahsun Jayadi, nama lengkap Abu Darda adalah Abu Darda, Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Amir bin Adi bin Ka'ab bin Hazraj bin Al-Harits bin Hazraj. Sementara Abu Darda atau Uwaimir merupakan panggilan populernya. Masuk Islamnya Abu Darda bermula ketika berhalanya dirusak oleh temannya sendiri. Kala itu ia langsung berpikir, jika saja berhala tersebut memang berkuasa tentu dia mampu menyelamatkan dirinya sendiri saat dirusak. Dari situlah mulai timbul benih-benih keimanan kepada Allah. Akhirnya, Abu Darda menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Khalid Muhammad Khalid dalam buku yang bertajuk Biografi 60 Sahabat Rasulullah SAW mengisahkan Abu Darda sebagai seseorang yang tidak pernah berhenti belajar. Dia selalu merenung, berpikir, dan berguru kepada Nabi Muhammad SAW hingga menjadi ahli hikmah. Di masa Rasulullah, pendapat Abu Darda sebagai ahli hikmah bahkan menjadi pegangan umat Islam karena ia selalu menyeru kepada kebaikan. Semasa kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Syam. Ia merupakan seseorang dengan penuh pesona, hatinya berisi perasaan cinta pada akhirat, bahkan sehari-harinya beliau membuka majelis-majelis taklim, mengutip dari buku Kisah Seru 60 Sahabat Rasul tulisan Ummu Akbar. Abu Darda berkata, "Bila Anda menghendaki saya pergi ke Syam, saya mau pergi untuk mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah kepada mereka serta menegakkan sholat bersama-sama mereka." Utsman lantas menyetujui maksud Abu Darda. Selanjutnya ia berangkat ke Damsyik dan di sana ternyata masyarakat tenggelam dalam kenikmatan dunia serta hidup bermewah-mewah. Keadaan tersebut lantas membuat Abu Darda sedih. Ia kemudian memperingati mereka agar tidak melupakan kehidupan akhirat. Sayangnya, masyarakat Damsyik tidak menyukai sifat Abu Darda, terlebih dengan nasihat-nasihatnya, agar tidak berlarut-larut, Abu Darda lalu mengumpulkan orang-orang di masjid untuk berpidato di hadapan mereka. "Wahai penduduk Damsyik, kalian adalah saudaraku seagama, tetangga senegeri, dan pembela dalam melawan musuh bersama. Wahai penduduk Damsyik, saya heran, apakah yang menyebabkan kalian tidak menyenangi saya? Padahal, saya tidak mengharapkan balas jasa dari kalian. Nasihatku berguna untuk kalian, sedangkan belanjaku bukan dari kalian," kata Abu Darda. Ia berpidato cukup panjang hingga membuat orang-orang yang mendengar menangis. Isak tangisnya bahkan terdengar hingga keluar masjid. "Saya tidak suka melihat ulama-ulama pergi meninggalkan kalian, sementara orang-orang bodoh tetap saja bodoh. Saya hanya mengharapkan kalian supaya melaksanakan segala perintah Allah Ta'ala dan menghentikan segala larangannya. Saya tidak suka melihat kalian mengumpulkan harta kekayaan banyak-banyak, tetapi tidak kalian pergunakan untuk kebaikan. Kalian membangun gedung-gedung yang mewah, tetapi tidak kalian tempati," beber Abu Darda. Sejak hari itu, Abu Darda mengunjungi majelis-majelis masyarakat Damsyik dan pergi ke pasar-pasar. Dia akan menjawab pertanyaan orang yang lalai. Suatu hari, ketika Abu Darda sedang berjalan-jalan, ia melihat sekelompok orang yang memaki seorang laki-laki. Melihat hal itu, Abu Darda segera menghampiri mereka. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Orang ini jatuh ke dalam dosa besar," jawab mereka. "Seandainya dia jatuh ke dalam sumur, apakah kalian akan membantunya keluar dari sumur itu?" ujar Abu Darda. "Tentu saja," sahut sekelompok orang tersebut. "Karena itu, janganlah kalian mencaci dia, tapi ajari dan sadarkan dia. Bersyukurlah kalian kepada Allah yang senantiasa memaafkan kalian dari dosa," kata Abu Darda menanggapi. Orang yang bersalah itu lantas menangis dan bertobat.